Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih di Islam itu indah jamaah. Temanya juga masih sama, glowing lahir batin. Ini dia rahasianya. Ternyata ada rahasia lagi yang sering banget nih kita lakuin, tapi ternyata kita tidak sadar. Bercermin ada doanya. Emang jamaah suka kayak gitu? Aku baru tahu. Ada dong. Gimana? Itu bisa bikin glowing juga? Bisa dong. Coba dong Ustadz pengen tahu. Nah buat jamaah, kita langsung ya. Langsung ya Asal Ustadz. Dan Bunda lu enggak, aku. Bunda mau ngapain? Mau ngaca juga. Mau ngaca juga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena Masya Allah tabarakallah. Islam mengajarkan banyak hal. Islam menuntun banyak hal. Bahkan dalam hal yang sekecil-kecilnya Rasulullah SAW menuntun liutami makarimal akhlak. Dalam akhlak budi pekertinya. Bahkan bercermin pun dalam hadis riwayat Muslim disebutkan Allahumma kama asanta halki pasin hulki. Sebagaimana Allah memperbaiki wajahku, penciptaan sebagai manusia, maka perbaikilah pula akhlak kita. Amin. Amin ya Allah. Jadi caranya bercerminlah dengan cermin yang baik. Ya. Jangan bercermin di cermin yang pecah. Oh. Tidak boleh. Bercermin di cermin yang pecah, yang kotor, yang maaf, yang buram itu dilarang. Nah. Karena kenapa? Menghasilkan kekecewaan. Ada memang cermin yang bagus itu. Gimana? Ada memang cermin. Apa? Saya sukanya kalau cermin yang itu deh. Oh, iya. Kelihatan langsing gitu. Oh iya, ada. Ada memang cermin. Jadi mohon maaf, kalaupun cermin itu mau dilap, tidak boleh pakai yang kita pakai. Oh. Harus betul-betul lap, tidak boleh. Kadang-kadang kan kita Oh, ya, lap pakai pakai baju, baju, ya, tidak ya. boleh. Jadi ini dikhawatirkan sesuatu yang merugikan diri sendiri dan menghadirkan penyesalan. Jadi sebaiknya kalau memang misalkan maaf, Ya Ustadz, siap dipegang dulu. Ustadz. Ya. Ini kan ada kotor-kotornya sedikit. Ya. Maka kalau memang mau, Ya. buka dulu. Maaf, jangan gerak-gerak Oh ya. iya, jangan gerak-gerak. Oke. Ceritanya cerminnya di tembok ya. Nggak Iya, boleh benar. gerak-gerak juga. Jadi Oke. mohon saya maaf. Ya. Heeh. Ya. Oke. Jadi yang dilap itu menggunakan sesuatu yang keluar dari diri kita. Oh, yang nggak Tidak nempel boleh ya. yang ada dalam diri kita. Contoh bajunya diginiin. Lalu dibuka dulu baru dilap-lap. Ya, jadi harusnya dilap Oh. dulu. Masya Allah ya. Iya, Masya Allah. Bagus. Bagus lapnya. Berarti Bersih. harusnya mengucapkan Masya Allah. Oh gitu. Masya Allah dulu ketika kita melihat. Karena jangan sampai justru setan menggunakan pantulan itu untuk membuat kita sombong. Oh. Jumawa. Oh, iya. Kemudian aduh. Jadi ngerasa ganteng. Makasih banyak. Iya, Ustadz. Ya, jadi tetap menggunakan sesuatu yang dimuliakan. Lalu niatkan bukan untuk kesombongan. Tapi niatnya untuk kebaikan, memperbaikan diri, introspeksi diri untuk menjaga. Makanya ayo doanya Allahumma Allahumma kama asanta kama hasanta halki halki ba'asin Fahasin. hulki. Khuluqi. Nah itu doanya. Gampang kan? gampang. Apa Coba. ya? Allahumma Allahumma kama asanta kama asanta halki haki ba'asin fasin ulki. ulki. Mau tahu nggak artinya? Apa? Sebagaimana Allah menciptakan wajah saya. Ya. Sebagus ini, Ya, amin ya maka Allah. perbaikilah juga akhlak saya. Amin. Oh. Oh. Iya, jadi itu. Jadi memuji Allah dan menggunakan cermin yang baik. Lalu satu hal, barengi dengan senyuman, kepuasan. Jadi yang dipuji adalah Allah, bentuk penciptaan. Karena kenapa? Allah tidak pernah menciptakan produk gagal, tapi Allah menciptakan yang terbaik untuk kita. Lalu jangan pernah menghina. Sekali lagi, jangan pernah menghina ciptaan Allah, termasuk diri kita. Dan inilah yang terbaik. Jangan menjelekkan ini. Jangan. Harusnya kita memuji. Memuji dia. Dan jangan juga memuji diri. Oh, iya. Wah, aku lebih ganteng dari yang lain. Tidak boleh. Nggak boleh juga. Tidak ya? boleh ada bentuk kesombongan. Oh ternyata doanya itu selain kita minta dibaguskan rupanya, akhlaknya Akhlak, juga itu akhlak. penting ya. Jadi memacu diri sebagaimana. Kan kita diciptakan manusia. Iya. Berarti bersifat manusia dong. Iya betul. Jangan bersifat benda yang lain. Iya. Atau makhluk yang lain. Oh Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Mulai sekarang aku akan rajin bercermin setiap hari ya. Yeay. Sambil berdoa pastinya. Biar Allahumma Allahumma kama asanta kama asanta halki
kaki, Pasin, pasin, hulki. hulki. Masya Allah, dipraktekkan ya jamaah yang ada di rumah ya. Itu kan mengenai wajah. Kalau kita Ya. bercermin kan mengenai wajah. Kaca Kalau ya. kaca, tapi ada juga perempuan yang rambut juga. Karena kan buat perempuan kan rambut Mahkota. adalah mahkota. Tapi dalam Islam kan mahkota itu termasuk aurat yang harus ditutupin juga kan. Ya, Pakai kenapa hijab mahkota juga. ditutupin gitu Nah ya? itu dia kenapa ditutupin. Terus caranya supaya tetap glowing gimana? Padahal kan ditutupin. Makanya. Jaganya bagaimana? Mau tahu aja? Mau tahu banget. Mau tahu banget. Mohon penjelasannya Kalau Ustazah gitu Lulung. dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup, kita mudah-mudahan dirahmati Allah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal Alamin. Aku baru mau ikut nyanyi. Jemaah. Baru mau Iya. ikutan. Ikutan. Nanti Oh ya. jemaah alhamdulillah. Lillah. Ngomong-ngomong soal glowing rambut, bener juga sih. Percuma dong kalau misalnya wajahnya glowing, badannya glowing, rambutnya berantakan. Mungkin rambutnya banyak ketombe. Mungkin rambutnya banyak kutu. Nauzubillahimin. Zalik. Jadi selain perawatan dengan treatment manja, kita pertama harus tutup aurat kita. Karena dalam surat An-Nur ayat 31 dinyatakan apa? Waghdud min absarihinna, tundukkanlah pandanganmu, kemudian turunkanlah kain kudungmu ke dadamu. Artinya apa? Tutuplah rambutmu. Kenapa? Karena kalau rambut terlalu kena sinar matahari juga kan akan pecah-pecah. Benar gak sih? Akan yang namanya bercabang-cabang tuh rambut. Jadi sebaiknya memang pertama ditutup aurat rambutnya. Karena apa? Itu menjaga dari sinar matahari yang jahat karena membuat rambut kita bercabang. Ini dari segi lahirnya. Dari batinnya kita sudah taat kepada Allah, menutupi aurat kita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa pemirsa, mentang-mentang kita pakai hijab kadang suka males nyisir. Nggak kelihatan ini, nggak kelihatan ini. Akhirnya yang namanya masih basah kita pakai jilbab langsung, akhirnya lembab-lembab nggak disisir. Ini juga nggak jadi glowing. Karena apa? Harus disisirin, rajin nyisir pagi, siang, sore. Jangan cuma minum obat yang sehari 3 kali, ya nggak sih? Iya Tapi dong. nyisir juga perlu. Bahkan ada kisah bagaimana Bunda Aisyah radhiyallahu anha menyisir rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya apa? Dengan kita nyisirin diri kita, nyisirin bahkan mungkin suami kita, itu adalah salah satu kebiasaan yang baik untuk keluarga kita. Dan ternyata nyisir nggak sembarang nyisir. Karena nyisir pun ada doanya. Mau tahu nggak? Mau Jadi dong. nggak cuma muka doang didoain. Rambut juga ada. Rambut juga didoain. Apa ya? Apalagi doa ini membuat rambut kita ini berkilau. Mau tahu nggak doanya? Mau dong. Jemaah mau tahu nggak? Mau. Ayo sama-sama coba kita baca doanya ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma harim sya'ri Harim sya'ri. wa basyari Wa basyari. alannar. Alannar. Allahumma harim sya'ri Harim syari. wa basyari Wa basyari. alannar. Alannar. Ya Allah, halangilah rambut dan juga kulitku dari api neraka. Jadi dengan doa ini insya Allah Allah kabulkan, maka diharamkanlah rambut kita baik di dunia maupun di akhirat dari panasnya api neraka. Jadi jangankan panasnya neraka, panasnya matahari bisa membuat rambut pecah-pecah. Kalau bibir pecah-pecah itu namanya kurang Minum. Tapi kalau rambut pecah-pecah kurang yang namanya sisir dan vitamin. Jadi sekali lagi yuk jagalah mahkota kita ini. Ini hanya diperlihatkan oleh siapa? Dari kita untuk pasangan kita yang halal. Bukan untuk orang lain yang tidak mahramnya. Jadi mudah-mudahan dengan petunjuk dari Rasulullah. Dengan manjanya Aisyah menyisirkan Rasulullah. Maka itu menjadi kebiasaan kita di rumah. Dan yang ketiga, jangan sampai namanya rambut kita the kill of the kumel. Apa tuh the kill of the kumel? Lembab, pas digaruk pas digaruk kuku kita panjang, terdapat kotoran-kotoran. Ini juga termasuk hal yang mengganggu yang namanya glowing rambut kita. Dan yang terakhir, sekali lagi, kalau kita yang namanya mandi, jangan lupa kita di dalam kamar mandi kan nggak boleh namanya baca doa. Di hati kita baca juga seperti doa tadi. Karena berwudu aja kita baca doa. Iya. Mulai dari kumur-kumur baca doa, mulai muka kita baca doa, tangan baca doa, rambut kita di sini baca doa, semuanya baca doa. Jadi dengan Masya doa jadi glowing semuanya. Masya Allah. Jadi semuanya diawali Dengan doa, dimulakan salah ya? dengan bismillah. Salah. Gitu. Disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam
Ya baik, nanti kita lanjutkan ya jamaah yang ada di rumah ya. Ada segmen khusus untuk itu. Terima kasih guru-guruku, Sama-sama. Masya Allah untuk penjelasannya. Sekarang aku mau bacain ya pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Sama-sama yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Pertanyaan pertama nih ada dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum, izin tanya Ustadz. Saya pernah lihat kalau air zam-zam bisa bikin kulit bersih dan glowing secara halal. Apakah benar seperti itu Ustadz? Benar nggak ya Ustadz Maulana? Baik gini, berbicara tentang air zam-zam adalah air mujizat. Dalam arti ini, air yang termulia adalah air zam-zam. Sebagaimana waktu Nabi Isra Mi'raj, yang digunakan untuk menyuci hati Nabi adalah air zam-zam. Karena air zam-zam itu penuh dengan keberkahan di dalamnya. Penuh keberkahan. Bahkan ada 5 yang dilihat dapat pahala. Melihat Al-Quran, melihat Ka'bah, melihat air zam-zam, melihat wajah orang tua, dan melihat wajah Ustadz ya. Iya Masya Allah. Dan kandungan dari ternyata setelah diteliti orang Jerman, orang Jepang, orang Amerika. Semua meneliti daripada air zam-zam itu adalah air zam-zam itu luar biasa. pH-nya bagus dan pokoknya semua diteliti itu luar biasa. Bahkan mohon izin menggunakan air zam-zam untuk mencuci wajah, muka itu akan menghadirkan sesuatu yang luar biasa. Karena kenapa? Selain air zam-zam itu bermanfaat, karena kenapa? Begini, air zam-zam itu makanan sekaligus minuman. Makanan sekaligus minuman. Makanan sekaligus minuman. Maka sebenarnya nutrisi dari isi kandungan daripada air zam-zam itu mengandung air dan mengandung makanan. Sehingga dikatakan orang yang meminum air zam-zam akan jadi kenyang. Ya. Dan berdoa memohon sebelum meminum air zam-zam itu dikabulkan doa. Lalu mohon izin kalau dalam hal ini kami memang selalu diingatkan sama guru-guru kami, orang tua kami menggunakan air zam-zam untuk mencuci wajah. Utamanya pada saat di tanah suci itu luar biasa. Kalau di Indonesia kan pasti kita berpikir-pikir ya. Iya. Air zam-zam susah Aduh, dapat. ngambilnya jauh. Ngambilnya jauh. Tapi kalau di tanah Arab pas di Mekah itu luar biasa. Jadi gunakan. Ternyata itu cocok supaya tidak kena tadi yang disebutkan oleh Bunda Lulung, kebakar matahari. Masya Allah, terima kasih Ustadz Maulana Iya, untuk jawabannya. Semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah ya. Iya. Pertanyaan selanjutnya, seperti biasa ada dari pos kita tuh. Ustazah Lulung tahu nggak kalau ada surat? Kotak surat. Kotak surat ya ada pos kita. Kotak Permisi surat. guru-guruku. Oh, Masya Allah. Kotak surat ini ada surat-surat dari jamaah dan terima. Loh kok sarung isinya? Oh ada suratnya. bukan kotak merpati bukan. Ada sarung. Kok ada Oh sarung? sekalian sama sarungnya berarti ya? Oh iya. Wah. Ada sarung dari Sepaket, mana? sepaket. Jangan-jangan Balik ada sarung. ada nih. Apa Apalagi itu, Sat? endorsean sarung atau Kayaknya promo sarung atau apa nih? Apa nih? Apa mau masuk built-in sarung? Oh iya built-in sarung ya. Silakan. Ya, langsung Wah, tulisannya nih Masya Allah nih. Bapaknya Rafathar sama Rayanza. Tuh, Masa sih? rapi amat tulisannya. Oh tulisannya rapi. Rapi Iya, amat. Masya Allah. Dari tuh ya. mana sih? Dari Cikarang. Oh dari Cikarang. Aku bacain ya. Kenapa sih saat saya pakai skincare efeknya tidak bagus dan berbeda dengan teman-teman saya? Apakah ada yang salah dari saya karena dosa saya Ustadz dan tidak bisa glowing kayak teman saya? Ini saya ada oleh-oleh sarung untuk Ustadz. Wah oleh-oleh. Mohon dipakai ya Ustadz saat menjawab pertanyaan saya. Terima kasih. Tapi Ustadznya ada 2. Sarungnya cuma 1. Saya nggak kebagian. Udahlah Iya. usah sama aja. Ustadz sama aja ya. Iya. Ya udah Ustadz siap kan Ustadz jawab. Ustadz dapat sarungnya nih. Aduh. Tapi dipakai pada saat menjawab gitu. Buat Ustadz itu Dipakai. kenapa? Bener ya ternyata skincare-nya nggak ngaruh apa karena dosa-dosanya katanya gitu. Jadi dipakai nggak dulu? Enggak, buat Ustadz katanya. Oh gitu, Iya. Masya Allah. subhanallah. Bagaimana jika menggunakan skincare namun ternyata belum mendapatkan hasil yang diinginkan? Jazakumullah khair untuk oleh-olehnya. Jamaah Islam itu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada pertanyaan oleh-oleh bukan syaratnya, jangan sampai dikatakan wah yang dijawab yang kasih oleh-oleh doang gitu. Yang jawab pertanyaan ntar pada protes gitu lagi di sosmed gitu ya. Enggak, tapi alhamdulillah tahabu, saling menghadiahilah kalian maka kalian akan saling mencintai insyaallah. Bagaimana seseorang yang sudah menggunakan perawatan skincare misalnya namun belum mendapatkan hasil yang diinginkan yang seperti dengan teman-temannya kalau pertanyaan ibu tadi. Maka subhanallah yang pertama yang ibu harus lakukan adalah konsultasikan ke dokter. Karena nggak semua tipe kulit itu sama. Belum tentu Ustazah Lulung pakai produk A cocok di
kulit saya. Ya. Belum tentu Mas Sony pakai cocok juga di saya. Ya. Ya masing-masing tuh punya kulit yang berbeda dan masing-masing punya penanggulangan yang berbeda. Dan yang ahli dengan itu bukanlah penceramah, tapi yang ahli dengan itu adalah ahli derma gitu ya. Atau ahli kulit gitu, ahli wajah. Ada ahlinya masing-masing orang, ada dokternya masing-masing. Maka subhanallah ke dokter untuk konsultasikan kulit wajahnya kenapa kok bisa berbeda dengan orang dan pasti akan berbeda sehingga dosisnya pun berbeda, produknya pun akan berbeda. Subhanallah, ini kita udah kayak konsultasi skincare gitu ya. Konsultasi. Mata kulit. Subhanallah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah dosa bisa mempengaruhi cahaya seseorang? Ya, jadi kalau kita bukan bahas skincare-nya lagi, bukan bahas glowing secara physically lagi, tapi apakah dosa itu bisa mempengaruhi cahaya seseorang? Ternyata Baginda Nabi SAW pernah mengingatkan kepada kita semua bahwa di dalam diri manusia ada segumpal daging. Jikalau itu baik, maka soluhal jasadu kullu, maka baiklah seluruh jasadnya, baiklah seluruh fisiknya. Tapi idza fasadat, kalau itu buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya, termasuk diantaranya adalah wajahnya. Ala wahiyal qalb, maka organ tersebut adalah hati manusia. Pernahkah kita mendengar bahwasanya dosa itu mempengaruhi hati? Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Ada penyakit yang ditimpakan kepada hati-hati mereka. Disebabkan apa? Karena dosanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka subhanallah, hati akan dipenuhi oleh titik-titik hitam. Semakin lama semakin hitam, semakin lama semakin hitam pekat, semakin lama semakin tidak kelihatan hati tersebut. Sehingga mesti dibersihkan terlebih dahulu. Maka bisa berpengaruh dengan diri manusia, bahkan kepada fisik manusia jikalau dosa tersebut terus menerus dilakukan. Yang ketiga, alhamdulillah, Allah itu maha rahman, maha rahim. Dosa kita tidak muncul sebagai jerawat. Dosa kita tidak muncul sebagai panu. Dosa kita tidak muncul sebagai yakni beruntusan. Bayangin kalau seandainya dosa itu setiap berdosa muncul jadi jerawat, setiap berdosa muncul jadi beruntusan. La ilaha illallah. Betapa malunya kita ditandai oleh sesama manusia. Ih, banyak banget ininya, pasti dia banyak dosanya. Subhanallah. Maka Allah itu maha sayang, Allah itu maha cinta. Allah tidak mau mempermalukan hambanya. Allah ngasih kita umur, usia panjang untuk apa? Untuk menunggu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Gitu. Tapi ada yang mau aku tanya lagi Ustadz Syam. Apa tuh? Aku penasaran deh kalau orang-orang soleh di zaman Nabi tuh pakai skincare juga gak sih? Orang-orang di sekitar baginda Nabi Iya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, apa pakai masa celak sih? doang kayak Ustadz Maulana gitu? Itu kan termasuk. Itu termasuk ya? Itu kan Gitu termasuk. apa aja, apa aja? Itu ada tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya minyak itu Nabi SAW rambutnya diminyakin. minyak. Kemudian kita lanjutkan setelah yang satu ini. ya. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.